pastinya sekarang kan nggak tidur, nggak bisa, tapi istirahat ya. Nggak tidur nggak apa, yang penting teman-teman istirahat biar badannya tidak terlalu capek. Kalau teman-teman sekarang capek pada ngantuk pada tidur, karena sudah dikasih waktu istirahat, teman-teman masih bermain terus, akhirnya pas belajar jadinya ngantuk ya. Oke, di materi hari ini yang terakhir hari ini kita mau belajar. Siapa yang bisa baca ini? Aku diciptakan unik. Mas Umar bisa tidak bermain ini? Oke, silakan saudara Mas Umar. Gimana? Capek? Iya, duduk aja. Kalau capek duduk aja. Gimana? Mau turun? Oke. Gimana kalau cari sandaran ke sana? Kalau terlalu capek cari sandaran ke sana. Nah, cari sandaran. Oke. Nih, judulnya Aku Diciptakan Unik. Taklim anak. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Dijawab bersama-sama. Tuhanku adalah Allah. Agamaku Islam. Nabiku kitabku Al-Quran. Nah, ini Allah yang menciptakan kita, Tuhan kita Allah ya. Sudah pernah lihat Allah? Bagaimana kita caranya percaya kepada Allah? Apa yang kita lakukan? Berdoa, terus sholat, luar biasa. Itu tandanya kita beriman adanya Allah, ngaji. Nah, ini termasuk kita diciptakan, ini termasuk ini apa ya? Cara-cara kita mengenal Allah itu dari ciptaannya. Coba dilihat badan kita itu. Siapa yang punya hidung? Mana hidungnya? Bersyukur apa enggak dikasih hidung? Hidungnya untuk apa? Bernafas, apa lagi? Mencium. Selain hidung, anggota tubuh kita ada apa lagi? Mata, apa lagi? Telinga. Ayo yang belum bersuara, bersuara. Kulit, apa lagi? Tangan. Masya Allah. Siapa yang sudah pernah lihat aja apa? Allah juga menciptakan yang ada nggak dikasih kaki, ada nggak? Ada, tapi mereka tetap semangat. Nah, kita yang dikasih anggota badan yang lengkap ini harus bersyukur. Caranya bersyukur gimana ya? Siapa yang tahu caranya kita bersyukur dikasih anggota tubuh yang lengkap? Gimana? Tidak mengeluh. Terus apa lagi? Sholat, menghargai tubuh, mengaji. Nah, oke. Salah satunya itu teman-teman bisa menggunakan semua anggota tubuh ini untuk kebaikan. Coba sekarang yang laki-laki Ustazah tanya, ini namanya apa? Dibuat apa yang baik-baik tangan? Makan, apa lagi? Memberi salam, apa lagi? Salim, apa lagi? Oke, luar biasa. Sekarang yang perempuan, ini namanya apa ini? Digunakan yang baik-baik untuk apa? Melihat apa? Oke, terus ini namanya apa ini? Digunakan untuk apa? Boleh nggak ngata-ngatain orang? Nggak boleh. Semua yang kita lakukan, Mas, semua yang kita lakukan semuanya dicatat sama malaikat. Anggota tubuh kita yang unik ini kalau tidak kita syukuri, nanti kita merugi, ya Mas ya. Karena mau baik, mau tidak baik, kecil besar semuanya dicatat sama dua malaikat yang nggak pernah tidur, mengikuti teman-teman kemana aja, ke kamar mandi ikut, teman-teman tidur ikut, teman-teman ke pantai ikut. Siapa malaikat yang dua itu? Romi dan Adit, luar biasa. Lanjut, ini di sini
Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah bilang, Allah berfirman ya, bahwa kita itu sudah diciptakan dengan sempurna. Bentuk tangan, ada paru-paru, ada yang lainnya, ada dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan teman-teman, anggota tubuh kita itu macam-macam. Oh, masih ada yang bicara. Bicara kalau ustazah tanya, ya. Kalau ada yang bicara, ustazah langsung kasih mic gantian, oke? Ya. Ini ya, Allah sudah menciptakan anggota kita. Anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini kita manfaatkan untuk yang baik-baik. Lanjut terus. Ini di surat Ali Imran juga. Al-Quran itu dalam Al-Quran ada berapa juz? Siapa yang tahu? 30, luar biasa. Salah satunya ada surat Ali Imran. Di surat Ali Imran ayat 110 ini dijelaskan. Nanti teman-teman capek kalau bisa bicara terus. Mas, halo. Nih didengarkan ya. Kamu umat Islam, umat terbaik yang dilahirkan manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Allah berfirman bahwa kita itu sesuatu yang hebat, sempurna dan umat terbaik, tapi syaratnya apa ya? Syaratnya ini menjalankan. Oh, Allah tidak akan mengubah suatu. Oh, yang tadi ya, syaratnya tadi kita sebagai umat, sebagai makhluk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah ada apa aja? Siapa yang tahu rukun Islam ada berapa? Rukun Islam yang tepuk semuanya, tepuk. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa belum sholat? Hei, siapa belum zakat? Kan rugi di akhirat oleh Allah dilaknat. Nauzubillahi. Siapa yang mau masuk surga? Nah, silakan menjalankan semua perintah Allah. Kalau larangannya kira-kira apa ya? Yang larangan Allah di dalam kita beragama Islam apa aja yang tahu? Apa? Mabuk, apa lagi? Berkata kasar, apa lagi? Larangan-larangan ya. Yang lagi-lagi mana suaranya? Tidak boleh memukul. Enggak boleh. Enggak boleh memukul, apa lagi? Yang berapa? Mencuri boleh apa tidak? Tidak boleh. Semua yang jelek-jelek itu larangan Allah. Berusaha kita hindari. Belajar pelan-pelan. Mau nyanyi ya? Mas siapa namanya? Boleh kalau mau nyanyi sini. Sini. Mau nyanyi? Ya nanti gantian ya, oke? Nah, pasti semuanya pengen pentas, semuanya pengen nyanyi, semuanya pengen ke depan karena semuanya solih-solihah hebat. Ya nanti sekarang Ustazah dulu ya, biar cepat, oke? Nih, ini apa lagi nih Mbak Asmi? Silahkan boleh duduk dulu. Memimpin, Ustazah ini bacakan pelan-pelan. Memimpin diri sendiri. Ini contohnya, kalau kita belum bisa memimpin diri sendiri, waktunya belajar, harusnya belajar ngobrol sendiri. Ada yang jalan-jalan keluar, ini malah ada yang di depan seperti ini belum bisa memimpin diri sendiri, ya tak? Kita harus memimpin diri kita sendiri. Syaratnya menjadi pemimpin buat diri sendiri. Yang pertama, jangan mengandalkan orang lain dalam mencari arah yang benar. Misalnya teman-teman kemarin nih yang ke pesantren
Nah, itu mengandalkan orang lain terus. Kalau kita mau berbuat baik harus selalu berani, ya. Jangan terpengaruh sama lingkungan kita, teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ngajaknya yang tidak baik, jangan sampai terpengaruh. Oke. Yang kedua, ini tentukan arahnya. Kita selalu punya pilihan, mau pilihan yang baik atau yang tidak baik atau yang salah. Teman-teman di sini siapa yang punya cita-cita? Pilihan hidupnya teman-teman punya cita-cita, itu arahnya kehidupannya teman-teman biar lebih semangat. Besok saya bisa mau jadi orang yang bermanfaat, mau jadi dokter yang dermawan, dokter yang bisa menolong orang-orang yang kurang mampu. Nah, siapa sekarang di sini siapa yang cita-citanya jadi dokter? Siapa yang pengen jadi polisi? Ini yang laki-laki pengen jadi apa kan? Tentara. Apa cita-citanya? Wow, belum punya cita-cita? Belum punya? Ya Allah, Umar cita-citanya apa? Astronot. Astronot juga harus belajar yang hebat. Harus jadi astronot yang jujur, yang luar biasa ya. Mbak Sabah cita-citanya apa? Mau jadi penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu yang baik, mensyiarkan, mengajak orang-orang untuk baik, bisa lewat nyanyi, boleh. Mbak siapa ini? Oh, cita-citanya apa? Tentara wanita. Tentara wanita juga harus yang kuat, yang jujur, tidak meninggalkan ibadahnya. Mbak Adiba cita-citanya apa? Dokter hewan. Semua yang punya cita-cita harus berusaha dari sekarang, ya. Dari kecil cita-citanya diusahakan dari sekarang, belajar yang sungguh-sungguh. Anak soli-soli, dilanjut. Kalau nggak mau lama, teman-teman juga nggak mau di depan apa di dalam? Nah, kalau di dalam gantian ya bicaranya ya. Cara tahu kita akil balik dan umur berapa? Nah, balik itu umur berapa? Siapa yang tahu? 9. Belum tentu ya. Nih di sini jawabannya, balik itu bukan masalah umur. Setiap orang berbeda-beda. Tandanya kalau perempuan menstruasi. Di sini siapa yang sudah menstruasi? Ada? Teman-teman ada yang sudah menstruasi? Oh belum, oke, bisa belajar lagi. Kalau yang laki-laki mimpi basah. Ketika akhir balik sudah dibahas, jatuh kewajiban bagi kita untuk melakukan ibadah yang wajib, ya. Mas Abid, bisa lagi ya. Ini besok teman-teman belajar lagi. Apa sih balik itu? Nah ini baru dengar tidak apa-apa, nanti disimpan ya. Oh saya belum pernah dengar balik itu apa, disimpan dulu, besok dicari tahu, besok teman-teman belajar lagi. Tapi ustazah yang ingatkan sekarang, halo, kok masih ada mainan itu? Kalau ustazah bilang halo, teman-teman jawab hai. Kebalikannya, kalau ustazah bilang hai, teman-teman jawab halo. Halo. Oke, masih fokus. Hai. Kertasnya disimpan dulu, itu soalnya mengganggu. Oke. Nah, ini nanti teman-teman cari belajar lagi tentang balik. Tapi pesannya ustazah di sini, Mas, yang umurnya sudah 7 tahun, silahkan teman-teman belajar dari sekarang, tidak meninggalkan sholat yang berapa waktu? Tadi sudah dinyanyikan, ustazah sudah dengar. Tadi ada yang pintar maju, berani maju menyebutkan sholat yang 5 waktu pakai lagu, ya kan? Sholatnya apa aja tadi? Isya, subuh, terus zuhur. Nah, pulang dari pesantren yang kemarin subuhnya masih ngantuk, zuhurnya masih main, asarnya capek.
pulang dari pesantren semuanya tambah semangat, tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu. Mas, duduk mas, nanti tidak malah ngantuk. Duduk. Oke, ini sudah mau terakhir, ini didengarkan. Teman yang baik itu teman yang bagaimana? Siapa yang di sini punya teman? Oke. Yang pengen punya teman banyak, yang pengen punya teman-teman yang baik. Nah, teman yang baik itu yang seperti apa? Cari teman-teman yang membawa kita pada kebaikan. Nah, kalau misalnya kita salah kok malah didukung, mas. Kita sudah tahu salah tapi malah didukung sama temannya, itu baik apa tidak? Tidak. Kalau kita salah diingatkan, biasanya ada yang marah, biarin aku maunya gini. Padahal itu yang mengingatkan ketika salah, itu teman yang baik, ya kan? Cari teman-teman yang membawa kita pada kebaikan, yang selalu mengingatkan dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Ibarat kita bergaul dengan penjual minyak wangi. Siapa yang punya parfum? Teman-teman, ini kalau kita berteman itu ibarat teman-teman pergi ke toko parfum. Wangi apa enggak? Mbak Naswa misalnya pergi ke toko parfum, padahal Mbak Naswa enggak pakai parfum, duduk saja di dekat toko parfum itu, tercium wangi apa enggak? Wangi. Sama kita dengan berteman. Kalau kita berteman dengan orang-orang baik, meskipun kita belum baik, nanti lama-lama kita kebawa baik. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan terkena baunya. Pandai besi ini tukang las, tukang apa ini? Nah, pembuat senjata tajam itu berbau, besinya bau. Kalau Mbak Fea misalnya duduk di situ, padahal Mbak Fea itu pakai parfum yang wangi, tapi tetap tercium baunya besi itu. Sama kalau berteman juga seperti itu. Itu contoh. Makanya kita itu bukan pilih-pilih teman, tapi kita harus pintar-pintar berteman. Ya, oh ini kok teman ini kok mengajak saya tidak baik. Kalau kita masih ke bawah, silakan dihindari. Tapi kalau teman ini saya kenal di pesantren, temannya ini baik banget. Kalau saya pas waktunya jamaah, saya nggak pengen jamaah, tapi diajak jamaah. Nah, itu teman-teman yang baik. Pas waktunya belajar, ngobrol sendiri diingatkan, jangan bicara sendiri, ada ustaz-ustazah di depan yang lagi bicara. Nah, kalau diingatkan seperti itu, kita hendaknya tidak marah, malah berterima kasih bahwa ini teman yang baik, mengingatkan kita kalau kita salah. Paham? Anak solih-solihah. Ini tidak hanya di pesantren saja, besok teman-teman di rumah, di sekolah, misalnya teman-teman besok mondok di mana aja. Kok lihat, mau nggak di mana-mana punya teman? Mau lah ya. Kita hidup di mana-mana, kalau kita sendiri itu susah. Ya, kita butuh orang lain. Pasti kita butuh orang lain. Nah, kalau kita pengen punya teman banyak, kita harus selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada kita sendiri dan berbuat baik kepada orang lain. Nanti orang lain akan berbuat baik kepada kita. Oke. Anak solih-solihah. Tepuk anak solih. Satu lagi Ustazah ingatkan, pergunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik. Coba ya kita nyanyi bersama-sama, mulutnya dipegang. Mulutmu yang mungil jagalah, jangan sampai bicara yang salah. Allah di atas sana melihat semuanya. Mulutmu yang mungil
sampai memukul yang salah. Allah di atas sana melihat semuanya, tanganmu yang mungil. Terakhir apa ini? Kakimu yang mungil jagalah. Kakimu yang mungil jagalah, jangan sampai mengundang yang salah. Allah di atas sana melihat semuanya, kakimu yang mungil jagalah. Oke, Ustazah mohon maaf ini ada kesalahan. Gangguan teknis. Oke, pembelajaran hari ini cukup sekian. Kalau ada yang baik-baiknya silakan diambil, itu semuanya dari Allah. Kalau ada salahnya itu tentunya dari Ustazah. Ustazini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalam.